Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Rasa Was-Was. Rasa Was-Was. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 139 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu menuntun aku. Ayat yang ke-12. Maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam kehidupan ini, karena ketidakmampuan kami, ketidakmahatauan kami, ketidakmahakuasaan kami seperti Engkau, kami diperhadapkan kepada kehidupan yang rasa was-was dengan bahaya, dengan kesulitan, dengan ancaman, dengan ketidakpastian di dalam dunia ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar bahwa di dalam Engkau, di dalam nama-Mu, di dalam penyertaan-Mu, rasa was-was itu berubah dengan rasa puas karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rasa was-was dan juga rasa puas. Kalau rasa puas berarti menggembirakan sesuai dengan harapan, ada sebuah kepastian, ada jaminan, ada hal yang terang benderang, tidak ada lagi yang namanya kegelapan. Itu namanya puas. Rasa was-was berarti di dalam keadaan bahaya, terhimpit, tersudut, terancam, dan Anda tidak ada pribadi yang ada di samping Anda untuk siap menolongmu. Dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan kepada berbagai macam-macam kesulitan di dalam hidup ini. Kita bertemu dengan lingkungan yang bahaya, kita juga bertemu dengan manusia-manusia di dalam keberdosaannya yang bisa saja merugikan kehidupan kami. Karena sifat manusia suka berbohong, suka curang, suka menipu, suka memanfaatkan, suka menekan, suka berkhianat, dan kemudian tidak setia. Sehingga hubungan kami dengan manusia di dalam dunia ini di dalam ketidakpastian. Dengan alam pun juga di dalam ketidakpastian. Naik pesawat terbang, tidak pasti Anda selamat atau tidak. Naik kereta api juga itu terancam dalam adanya kecelakaan. Naik mobil, apapun di dalam dunia ini. Apalagi bahaya-bahaya, sakit, penyakit, dan juga masalah ekonomi. Kita itu dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang membuat hidup kita itu penuh dengan rasa was-was. Apakah seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, hidup ini akan menjadi lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, atau justru semakin buruk? Janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan itu akan menolong kita, menjaga kita dari belakang, dari depan, dan dari atas. Bahkan sampai di ujung laut sekalipun, di tempat yang terpencil sekalipun Tuhan ada dan Tuhan hadir. Yang dikatakan tanganmu itu yang menuntun aku. Even thy short thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Dia akan memimpin dan memegang setiap kita semua. Bahkan firman Tuhan berkata, kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bayangkan ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kegelapan itu dikatakan seperti siang. Kalau Tuhan bisa membuat gelapnya malam dan siangnya itu terangnya siang, Tuhan juga bisa membuat gelap itu menjadi terang, dan kemudian terang bisa menjadi gelap. Kemahakuasaan Allah begitu luar biasa di atas segala kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang manusia, kita memandang sekitar, kita akan hidup dengan rasa was-was. Namun sewaktu kita dekat dengan Allah, kita akan mengalami rasa puas. Was-was dan puas. Kenapa puas?
Karena tidak ada yang lebih sempurna dari Allah, tidak ada yang lebih maha kuasa dari Allah, tidak ada yang lebih maha tahu dari Allah. Kalau Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha sempurna dan mengasihi engkau, hatinya tertuju kepada engkau, engkau tidak akan dibiarkan mengalami rasa was-was menghadapi kehidupan yang sulit ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu masih menghadang kita, masih kemudian menghempas kita, masih menerpa kita, itu tidak berarti Tuhan tidak beserta denganmu. Allah selalu ada dekat denganmu. Allah itu lebih dekat daripada bahaya yang mengancam engkau. Allah itu lebih dekat daripada penyakit yang mengancam engkau. Allah itu lebih dekat kepada dirimu daripada kemiskinan yang bisa mengancam engkau. Allah itu lebih dekat dari berbagai macam hal-hal yang buruk di dalam dunia ini. Bahkan Allah lebih dekat kepadamu daripada kematian yang bisa mengancam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, seorang jemaat yang boleh dikatakan dekat dengan saya, mengalami sakit yang cukup panjang dengan kanker yang sudah stadium akhir. Dan dia juga punya bawaan penyakit diabetes yang sudah lama. Apakah dia mengalami ketakutan setiap kali bertemu dengan saya? Saya banyak bertemu dengan jemaat. Sebagian besar adalah mengeluh tentang sakit penyakitnya. Namun Bapak ini tidak mengeluh. Setiap kali bertemu dia tidak bercerita tentang penyakitnya. Dia tidak bercerita tentang masalah hidupnya. Dia bertanya, halo Musa. Musa itu dalam bahasa Mandarin itu pendeta. Halo Musa, apa kabar? Bagaimana anak-anak sekarang kabarnya? Di dalam kondisi yang buruk sekalipun dia bertanya kepada saya, apa kabar, dan berharap tentu hidup saya itu mengalami kabar-kabar yang baik. Dan jangan sampai hal buruk terjadi di dalam hidup saya. Itu kurang lebih kalau saya terjemahkan kata-kata dan ucapan yang dikatakan oleh dia. Penyakit tetap ada, dan kemudian memang penyakit itu menimbulkan kematian buat dirinya dan sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Namun ada satu keyakinan yang pasti sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa Tuhan lebih dekat daripada kematian buat setiap orang pun. Sehingga tatkala kematian itu menjemput engkau, Tuhan akan mengubah menjadi kehidupan yang kekal. Kalau kemudian kesulitan itu mendekat kepadamu, menerpa kepadamu, Tuhan akan mengangkatmu kembali dan engkau tidak pernah akan terjatuh dan terjerembab. Tuhan akan mengangkat dan menopang engkau dengan kasih-Nya, dengan cintanya. Kalau kekurangan terjadi kepada kita, firman Tuhan yang kalau saya terjemahkan itu, Tuhan lebih dekat daripada kekuranganmu. Tuhan akan mencukupkan engkau, melebihi daripada bunga di padang burung di udara, melebihi daripada segala hal yang ada di dalam dunia ini. Jadi artinya kalau saya boleh katakan bahwa Tuhan itu jauh lebih dekat daripada setiap persoalan hidup yang ada di sekitar kita, yang bisa menerpa kita, yang bisa menerjang kita, yang bisa kemudian menghajar kita. Tuhan itu lebih dekat, karena Tuhan lebih dekat daripada setiap persoalan yang ada. Kita akan mengalami rasa puas bersama dengan Allah di tengah rasa was-was dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, ingatlah kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 139. Silakan baca dengan seksama ayat per ayat, bahwa Tuhan itu akan menolong engkau, menjaga engkau dari belakang dan dari depan, bahkan dari atas. Pada saat engkau ada di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak ada yang mendekat kepadamu, tidak ada pertolongan, engkau ada di ujung lautan pun, itu Tuhan ada dan Tuhan akan menolong dan membuat semua yang gelap itu menjadi terang benderang. Rasa was-was yang diubah menjadi rasa puas bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang mengalami rintangan, tantangan, kesulitan, masalah di dalam kehidupan ini, yang membuat kehidupan kami penuh dengan rasa was-was. Kami bersyukur ada Allah yang maha kuasa yang akan menolong kami melewati kesulitan itu, dan kami mengalami rasa puas bersama dengan Tuhan yang maha kasih, maha kuasa, dan maha tahu. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Rasa was-was yang diubah dengan rasa puas karena ada Allah yang sempurna menyertai hidupmu dan Allah yang mengasihimu menyertai hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.